Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Baru saja Anda mendengar komposisi orkestrasi dari Philharmonic Orchestra yang sangat menegangkan sesuai dengan topik pada malam hari ini, yaitu kita membahas tentang stress management atau pengelolaan stres. Ya, selamat malam semua listeners Anda yang ada di 10 kota jaringan Smart FM Network. Selamat hari Selasa 13 Februari 2024. Dan ini adalah hari terakhir masa tenang karena besok kita harus sudah mulai menyuarakan suara kita, pilihan kita untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Apakah Anda mulai merasakan stresnya begitu ya dengan pilihan-pilihan banyak sekali calon presiden dan juga caleg-caleg ataupun pemimpin daerah yang nanti akan kita pilih, dan juga apakah ini pekerjaan atau tekanan dari atasan Anda, para profesional begitu sering membuat Anda stres juga, karena berdasarkan riset yang tadi sempat Maria baca ya, Jakarta ini menjadi salah satu kota dengan tingkat stressful tertinggi di dunia. Nah, malam hari ini kita mau bahas bagaimana sih mengelola stres bersama dengan Dr. Harmony Ezra dari tim Power Character dan juga founder Personik. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Maria, selamat malam Smart Listeners. Senang sekali bisa bergabung dan ngobrol lagi ya bersama dengan Maria dan teman-teman di sini. Yes, oke Mas Harmony. Topik malam hari ini sangat menarik begitu ya, ringan tapi ini tuh kebanyakan dialami semua masyarakat pada umumnya, stres gitu. Sebenarnya kalau kita mau bicara definisinya dulu, stres itu seperti apa? Tanda-tandanya apa? Karena kebanyakan dari kita tuh juga kadang kayak denial gitu. Emang aku stres? Kayaknya enggak deh, aku baik-baik aja. Silakan Mas Harmony. Iya, betul. Baik, jadi begini. Bicara soal stres itu apa sih? Stres itu sebetulnya ketegangan. Stres itu sebetulnya bukan hal yang negatif. Stres itu adalah, kalau dalam reaksi kimiawi otak, itu stres itu adalah respon di mana kita hormon kortisolnya muncul dalam otak kita. Yaitu adalah hormon kewaspadaan namanya. Nah, kortisol adalah hormon kewaspadaan. Nah, jadi artinya kalau misalkan kita berdiri di pinggir jurang gitu ya, kita harus stres. Ketika kita mengalami masa-masa yang tegang, kita memang harus memunculkan sense of urgency. Ketika dalam bahaya, kita harus memang merasakan rasa bahaya tersebut. Gitu. Nah, stres itu adalah hormon kortisol yang keluar dalam otak kita. Nah, jadi yang bermasalah adalah ketika kita dalam situasi biasa-biasa saja, dalam kondisi baik-baik saja, tapi ternyata hormon kortisolnya keluar. Tiba-tiba kita merasa tegang. Tiba-tiba kita merasa bahaya, tiba-tiba kita merasa waspada, padahal tidak ada yang perlu diwaspadai. Nah, jadi bicara tentang stres, itu sebetulnya dibutuhkan. Stres itu baik, stres itu penting buat kehidupan kita. Stres itu baik untuk menyelesaikan masalah. Namun, stres yang berkepanjangan itu tidak baik. Itu bisa memunculkan distress atau stres yang buruk gitu. Jadi ada stres yang positif, ada stres yang negatif. Nah, jadi dalam istilah psikologi itu ada yang eustress namanya, positive stress. Atau ada yang disebutkan namanya distress, negatif stress. Nah, jadi bicara tentang negatif stress dan positif stress ini, manakah yang diri Anda? Nah, kita nanti akan bahas ciri-cirinya positif stress dan ciri-cirinya negatif stress itu seperti apa dan bagaimana cara kita mengelolanya. Gitu. Oke, Maria juga baru tahu ternyata ada stres yang positif gitu ya. Selama ini kan orang kalau mengatakan stres itu kan konotasinya adalah negatif begitu. Berarti istilahnya jelek, kamu sedang berada di situasi yang tidak bagus untuk dirimu dan juga sekitar kita gitu. Kalau kita bicara tadi Mas Harmony mengatakan bahwa ada stres positif, ada stres negatif. Berarti kan ini semua bisa dikelola dengan baik asal kita tahu caranya gitu. Nah, kita mau bedah satu-satu. Stres positif ini yang dimaksud seperti apa Mas Harmony? Silakan. Baiklah. Jadi stres positif atau eustress ya. Jadi stres yang positif itu memang stres yang dibutuhkan. Artinya dia memunculkan hormon kewaspadaan di situasi yang dibutuhkan, di situasi yang tepat. Itu dia biasanya memang memunculkan kayak excitement. Contohnya jatuh cinta.
Nah, Maria kan juga baru menikah. Rasanya jatuh cinta, rasanya mau menikah itu kan biasanya stresnya muncul kan, persiapannya segala macam gitu. Itu ada excitement-nya, ada kebahagiaannya. Tapi kalau berkepanjangan itu bisa melelahkan gitu. Nah, justru memang stres itu biasanya ketika diberikan tugas tanggung jawab di perusahaan gitu ya. Ketika kita uh, uh, terpacu untuk melakukan sesuatu. Kayaknya kalau dalam jatuh cinta, kayaknya segala sesuatu ku seberangi dah. Lautan ku seberangi lah, apa mau walaupun jaraknya 2 jam jauh, Bandung Jakarta, saya tetap hadapi gitu. Mau nyetir 4 jam 1 hari tetap dilewati, karena memang stres yang positif memberikan kita energi untuk memecahkan masalah. Sama juga dalam kita mengejar mimpi-mimpi kita. Itu memberikan semangat atau energi untuk kita mendapatkan apa yang kita mau. Kenaikan jabatan, naik gaji, dapetin hadiah, menang kompetisi, itu tuh memunculkan hormon kompetisi, itu stres yang positif, gitu. Jadi memang bagus dan memang dibutuhkan gitu ya. Jadi ada adrenalin juga bermain di situ, excitement, ya dopamin ketika menang gitu ya. Nah, namun, ini itu ciri-ciri yang stres yang positif ya. Nah, ini biasanya stres yang positif itu biasanya paling lama itu biasanya 2 minggu. Bisa lebih lama kalau misalkan menurut penelitian dibuktikan ternyata orang-orang yang suka olahraga, orang-orang yang suka weightlifting, orang-orang yang suka kardio, dia memang suka men-stretch kapasitasnya dia. Jadi ibaratnya analoginya saya ambil karet ini ditegangkan ya. Karet ini ditegangkan sampai mau putus. Nah, itu kan ketegangan tersebut itu sehat sebetulnya. Lama-kelamaan kalau bisa putus snap. Nah, kalau misalnya sudah snap putus, nah itu burnout. Gitu. Nah, biasanya stres yang positif itu cuman 2 minggu, dan kalau misalkan mereka berlatih, mereka terbiasa, lama-lama kuat kan, kayak misalnya contohnya kita angkat beban nih, kita angkat beban awal-awal 10 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo, lama-lama 10 kilo, rasanya 7 kilo, 8 kilo enteng, 10 kilo lama-lama biasa gitu. Nah, itu sama dengan otot stres kita, otot mentalitas kita. Biasanya yang dulunya biasanya kita nggak kuat, lama-lama bisa kuat gitu. Nah, itu cara memperpanjang stres kita tuh biasanya fase good stress kita tuh dengan olahraga, lari, kardio, dengan kita angkat beban, kita mempush diri kita to the limit, itu meningkatkan kapasitas ketahanan mental kita dalam menghadapi. Nah, kalau lebih dari 2 minggu, masuk ke fase distress. Nah, fase distress ini ciri-cirinya adalah kita mulai sering kehilangan fokus. Yes, oke, Mas Harmoni tahan dulu, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Kita jeda break dulu. Bagi Anda yang ingin bertanya, boleh kirimkan di 0812 11 12 959, atau seperti biasa di sesi terakhir nanti kita akan membacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan. So, kirimkan tanda tangan Anda menggunakan bolpen tinta hitam di atas kertas dan juga nama terang Anda. Kirimkan di 0812 11 12 959. Smart Character and Career segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Halo, saya Roy Kiyoshi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Roy Kiyoshi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi.
Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Masih kita ikuti Smart Corrector and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Kita kembali lagi dalam Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra, tim Power Character, dan juga founder Personix. Di topik kita malam hari ini mengelola stres. Dan ternyata stres itu konotasinya nggak selalu negatif. Ada juga positif stresnya, tapi harus hati-hati. Karena kalau kebablasan ini juga bisa masuk ke fase stres negatif itu. Betul begitu, Mas Harmony? Betul sekali. Ya, jadi saya lanjutkan ya, bicara tentang stres negatif. Tadi kan kita udah ngomongin positifnya stres. Jadi jangan dihindari stres itu. Justru stres itu penting. Justru penting ketegangan dalam kehidupan kita karena kita semakin kuat. Ya, karena kalau nggak stres hidup rasanya kosong, hampa, bingung gitu ya. Iya. Tanpa stres hidup kita jadi lemah. Tanpa stres hidup kita jadi pelongok-pelongok. Ya, hidup kita jadi kurang makna. Jadi kita memang harus berfungsi, harus menyelesaikan masalah. Nah, disitulah dibutuhkan stres memang dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam stres yang negatif. Nah, stres yang negatif itu jika jangka panjang bisa jadi depresi. Nah, jadi ciri-cirinya, kalau saya bisa tunjukin fotonya ya, nanti Anda bisa googling gitu ya. Ada otak di MRI, otak orang yang stres sama otak orang yang sehat. Nah, otak orang yang sehat itu, otaknya itu bercahaya. Dia terang sekali gitu ya. Nah, dia seluruh komponen otaknya itu semuanya bercahaya, semuanya berfungsi dengan baik ya, dari segi prosesornya, dari memorinya, itu semua perasaannya itu semuanya sehat. Nah, itu otak orang yang sehat. Tapi otak orang yang depresi itu hanya memunculkan cahaya paling cuma 10-20% dari seluruh komponen otak yang asli. Nah, itu jadi makanya stres yang negatif itu leads to depression. Stres yang negatif itu mengarah ke disfungsi otak gitu. Nah, jadi stres yang negatif itu kalau misalkan jangka panjang itu sudah mulai putus gitu. Nah, kalau misalkan dibiarkan terus-menerus ya itu bisa masuk ke ranah depresi. Nah, sebelum masuk ke depresi itu ada titik ujung ya. Depresi ujungnya adalah 2H, hopeless and helpless. Udah pengen rasanya merasa nggak berguna, merasa nggak berharga, dan pengennya mati gitu ya, itu depresi. Biasanya orang stres yang tidak terkelola dengan baik itu juga leads to psikosomatis. Psikosomatis itu apa? Tekanan jiwa yang muncul ke reaksi fisik. Jadi misalkan kayak sakit kepala, sakit punggung, pundaknya berat rasanya gitu ya. Nah, itu betul-betul rasanya nggak enak gitu. Nah, dicek, biasanya kalau diminumin obat, dicek ke dokter, dia bilang, kamu sehat-sehat aja, kamu baik-baik saja. Nah, itu ciri-ciri tuh. Jangan Anda biasanya kemungkinan psikosomatis tuh. Nah, itu udah repot tuh, karena antara jiwa sama fisik nih, nggak kelihatan nih, udah nyampur nih. Ya, nah ini jadi, makanya penting banget untuk kita mengelola pandai-pandai, tahu kapasitas diri kita, kalau sudah overheat, ya. Kalau misalkan laptop terlalu panas aja bisa mati kok laptopnya. Nah, ini sama. Kalau misalkan prosesor di kepala kita nggak ngerti cara venting out, kita nggak ngerti cara mendinginkan kepala kita, maka kita biasanya stresnya hancur gitu ya. Kita biasanya malah mengarah ke depresi dan psikosomatis. Nah, tapi kembali lagi, ciri-ciri orangnya, kita dari mana tahu kita ini biasanya sudah masuk ke ranah stres yang positif atau stres yang negatif nih, ya kan? Biasanya umumnya seperti itu. Ciri-cirinya sederhana biasanya. Kalau misalkan Anda sudah mulai sering lupa, gitu ya. Nah, Anda biasanya sudah mulai nggak fokus, gitu ya. Biasanya kehilangan minat, gitu ya. Terus sulit tidur, gitu ya. Biasanya Anda punya hobi dulu, biasanya suka main golf, misalkan. Biasanya dulu suka main basket, misalkan, tiba-tiba kehilangan minat. Dulunya suka main musik, misalkan, terus tiba-tiba kehilangan minat, gitu ya. Terus biasanya Anda mulai sakit-sakitan, gitu. Nah, itu psikosomatis tuh.
ya. Nah, itu tuh udah nggak bagus tuh. Ya, sulit fokus. Nah, contohnya juga biasanya ngeliatin laptop tapi pandangan kosong, ya. Nah, biasanya macam-macam. Ada yang sampai parah ya, yang sampai sesak napas gitu, kram gitu. Atau kalau soal tidur tuh biasanya ada dua macam. Ada yang tidur terus, ya. Tapi ada yang sulit tidur. Ada yang tiba-tiba izin sebat gitu ya, nggak balik-balik gitu. Izin ke toilet nggak balik-balik. Nah, ciri-cirinya biasanya kayak gitu. Nah, setiap orang itu punya reaksi yang berbeda-beda. Ada yang marah-marah terus, ada yang cranky-an terus, ada yang makannya jadi banyak banget, ada yang tiba-tiba nggak mau makan. Nah, hal-hal seperti itu yang berbeda-beda ya. Ada yang gampang marah, ada yang cranky-an, ada yang mendem, ada yang overthinking, dan lain sebagainya. Nah, tapi biasanya ketika Anda sudah mulai mengalami ciri-ciri yang saya sebutkan, gitu ya, itu Anda mesti mengenali gitu. Nah, setelah Anda mengenali sumbernya, oh kayaknya karena saya dikejar deadline, gitu ya. Oh, berarti kalau misalkan saya sudah menuntaskan deadline-nya, ya berarti sudah beres ya. Gitu. Ya, ini kalau saya ngomongin dari konteks pekerjaan dulu ya. Seringkali kalau pekerjaan tuh biasanya ngomongin deadline, ngomongin target gitu ya. Nah, saya kasih 3 solusinya kalau misalnya Anda di pekerjaan ini. Yang pertama, kita sebagai pemimpin gitu ya. Apalagi Anda smart listener semuanya mendengar di sini pasti mau belajar. Solusi Anda menghadapi stres di dalam pekerjaan. 1, Anda harus mengupgrade diri kita sendiri. Ya, belajar, ketemu mentor, ketemu orang, belajar ilmu, caranya work smart itu seperti apa, caranya bekerja dengan teknologi, bekerja dengan sistem, bekerja dengan software, itu bagaimana caranya. Ya, work smart, grow yourself, belajar, ya, bagaimana kita bekerja dengan pintar, yaitu mengupgrade diri, mau nggak mau. Setelah Anda sudah masuk mengupgrade diri ya, setelah Anda tahu level up diri Anda gitu ya, maka yang kedua, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang dapat Anda percaya. Anda akan ketemu dengan orang-orang yang bisa dibagi tugasnya. Anda harus delegasi ya. Ketika Anda menjadi pemimpin, Anda akan memiliki orang-orang yang Anda pimpin. Ya, saya ulangi, ketika Anda mengupgrade diri Anda akan menjadi pemimpin. Dan ketika Anda menjadi pemimpin, Anda akan memiliki orang-orang yang mengikuti Anda. Ya, setelah Anda punya tim, Anda akan belajar mendelegasikan. Anda akan bekerja dengan sistem, Anda akan bekerja dengan teknologi, ya. Setelah ketiga, maka Anda akan merasakan traction tersebut. Nah, itu penting. Ketika Anda mengupgrade kapasitas diri, otomatis Anda punya tim. Kita diciptakan tidak bisa bekerja sendiri. Ya, sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia itu berhidup berdampingan. Jadi otomatis kalau misalnya kita gagal mendelegasikan, maka kita akan gagal untuk mengekspansi diri kita dan gagal untuk melevel up diri kita sendiri. Yes. Nah, ini penting banget. Lagi soal karakter. Betul sekali. Tapi yang namanya stres ini ada fase-fasenya nggak sih, Mas? Atau ada tingkatannya kah? Dan bagaimana cara mengelolanya? Apakah benar dengan healing kemudian stres itu akan hilang? Nanti kita akan jawab di sesi berikutnya. Smart listener, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya.
Halo, saya Roy Kiyoshi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan kiat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel, Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Smart Character and Career kembali menemani Anda. Kita masuk di sesi ketiga ini bersama dengan Dr. Harmony Ezra dari tim Power Character dan juga founder Personix. Kita lagi membahas mengenai bagaimana sih mengelola stres, listeners. Tadi kalau sudah dijelaskan Mas Harmony panjang lebar ya Anda menyimaknya begitu. Namun kalau Maria boleh bertanya, sebenarnya stres itu ada fase-fasenya nggak sih yang bisa kita rasakan? Apakah kita ada di fase dasar, fase menengah, atau kita udah fase akut nih yang harus benar-benar stres ini harus dikelola? Dan biasanya orang bilang kalau stres mending healing aja deh biar stresnya hilang. Emang iya dengan kita healing itu otomatis stres kita akan hilang, Mas Harmony? Silahkan. Andaikan ada barometer gitu ya, workload-nya, stresnya kita udah sampai mana dan itu kelihatan secara fisik ya. Secara kayak laptop itu kan kelihatan kan CPU load-nya 90% gitu kan, ada programnya. Sayangnya manusia nggak ada. Ya, sayangnya manusia tidak memiliki hal tersebut gitu. Jadi yang bisa mengetahui kita stres atau tidak itu hanyalah diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah memang ada psikiater, psikolog yang memang mampu mengenali gejala-gejala stres dari luar. Tapi tanpa MRI, tanpa stress detector, tanpa pertanyaan dan kuesioner, itu kita sulit untuk mengetahuinya gitu. Dengan kasat mata itu nggak bisa kelihatan barometer kita ini sedang stres, kita biasa saja, stresnya masih bisa ditarik lagi, itu tuh tanpa teknologi, tanpa tes. Kalau dengan tes saya bisa. Nah, kalau misalkan Anda pengen tim Anda dites gitu ya, boleh hubungin kami ya, kunjungi Instagramnya @powercharacter atau websitenya Personix. Kita bisa mengidentifikasi stres level Anda berapa, dan kita juga bisa mengidentifikasi pola mekanisme Anda dalam mengelola stres itu berbeda-beda juga ya, itu macam-macam. Nah, ini seru banget kalau misalnya kita bahas nanti cara polanya. Mumpung ini sudah segmen 3, kita bisa langsung membahas nih pola-pola kita, apakah dengan healing cukup, ini cocok nih kita masuk ke fase ini ya. Nah, jadi nggak ada kuncinya. Saya jawab pertanyaan ini yang sayangnya tidak ada, tapi kita bisa mengenal diri kita. Ciri-cirinya biasanya gimana? Biasanya kita punya reaksi-reaksi fisik untuk mengenal kita, biasanya kepalanya gatel-gatel gitu. Self awareness ini penting, Maria. Self awareness ini penting seperti listener ya. Kita mengenali diri kita ini sedang stres atau tidak. Ini penting. Ya. Biasanya kalau garu-garu kepala, nafas tersengal-sengal, kakinya goyang-goyang, kita sudah mulai fidgeting, kita sudah mulai muter-muter pen, atau apapun itu, kita mesti mengenali ciri-ciri kita sedang stres itu seperti apa. Karena kalau sudah stres yang sudah mulai tidak tertangani dengan baik, yang pada umumnya di lingkungan pekerjaan dan organisasi itu biasanya paling sering marah. Dan marah itu monster dalam diri kita keluar. Ya, perkataan yang harusnya tidak keluar-keluar, ya, barang-barang yang harusnya kita pelihara jadi pecah gitu. Ya. Terus tindakan-tindakan yang harusnya tidak kita lakukan kita jadi lakukan, itu berbahaya ya. Dan ketika kita marah, emosi, itu membuat kita menjadi tidak diri kita lagi gitu ya. Kita bisa berespon salah, kita gagal berespon benar gitu kan, karena kita gagal mengelola stresnya kita. Nah, ini penting. Jadi stres dan emosi itu sangat berdekatan gitu. Menjaga emosi, menjaga stres itu sangat berdekatan. Nah, ada yang biasanya itu kan yang emosinya marah-marah. Tapi kalau misalnya emosinya yang misalkan diem gitu ya, emosinya misalkan kayak nyangkut gitu, dia
biasa aja gitu. Dia misalkan kayak diem, dia iya aja. Nah itu juga bahaya tuh, freeze tuh. Kayak ngeloading gitu, kayaknya dia iya aja, dia baik-baik aja, tapi padahal nge-stress. Nah itu juga nggak bagus tuh. Akhirnya juga dimanfaatkan. Nah itu kan kita penting untuk bisa mengenali fase-fase stres kita sendiri. Ya, tapi biasanya ya mau nggak mau ya kita harus mengenali gejalanya dan kita harus mengkomunikasikan bahwa kapasitas saya seberapa. Nah, ya itu pentingnya dalam berkomunikasi ya. Sekarang saya izin nih, Maria, kita bahas apakah dengan healing cukup, ya kan? Jawabannya bisa sih. Bisa aja dengan healing cukup, bisa aja. Tapi tergantung orang, ya. Sekali lagi tergantung orang, ya. Kalau misalkan jadi gini, dalam coping mechanism ada namanya coping stress. Coping stress itu adalah bagaimana pengelolaan kita dalam mengelola stres. Ada yang namanya problem focus coping. Nah, problem focus coping ini tipikal orang yang mau berusaha untuk diketahui, ditanya, dijawab ketika ada masalah, stres kan. Dia fokusnya ke beresin masalah tersebut supaya masalahnya beres dulu, dia baru lega. Nah, lalu ada emotional focus coping. Nah, emotional focus coping ini biasanya dia berusaha untuk mencari kelegaan dalam pengelolaan stres tersebut, gitu. Sehingga dia merasa lega, dia merasa rilis. Dan ada yang ketiga adalah spiritual focus coping. Nah, spiritual focus coping ini biasanya dibawa ke dalam doa, dibawa ke dalam Tuhan gitu ya. Nah, prinsipnya perbedaan dari tiga-tiganya di sini biasanya yang paling orang banyak lakukan tuh problem focus coping. Diketahui, dijawab ada masalahnya di mana, apalagi di organisasi. Ya beresin dulu masalahnya, baru stresnya lega. Gitu. Cuman, dalam ketiga-tiga respon ini, tiga-tiganya sebetulnya dibutuhkan. Karena dalam kehidupan kita ada masalah-masalah yang tidak bisa kita pecahkan, betul? Betul. Ada masalah-masalah yang di luar dari kontrol kita. Sebagai contoh, kita nggak bisa ngontrol hujan. Kalau misalkan pas lagi event di luar, gitu ya, kita setup wedding di luar, terus tiba-tiba hujan, pasti stres dong. Terus bagaimana memitigasinya? Ya nggak bisa. Ya kita cuma bisa siapin payung aja. Kita nggak bisa kontrol hujan, walaupun kita bisa sewa pawang hujan lah, segala macem gitu kan, dan lain sebagainya. Cuman ya namanya ada hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kontrol, ya kita harus belajar untuk menerima. Stres yang berkepanjangan ketika manusia berusaha mengontrol yang tidak bisa dikontrol. Saya ulangi sekali lagi. Stres yang berkepanjangan, stres yang bermasalah terjadi ketika manusia berusaha mengontrol yang tidak bisa dikontrol. Berusaha menjadi Tuhan, berusaha mengontrol bagiannya Tuhan. Disitulah letak kekacauan terjadi. Disitulah letak penderitaan terjadi. Nah, itu yang makanya banyak kelainan, banyak gangguan terjadi ya karena ya dia masuk ke ranahnya Tuhan lah menurut saya. Gitu. Yes, apa yang kita pengen nggak sesuai ekspektasi itu yang bikin kita semakin tertekan gitu ya Mas Harmoni ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kembali saya ke 3 framework ini, healing itu masuknya mana? Bisa masuk ke nomor ke emotional focus coping. Karaoke, ya misalkan makan-makan, nonton stand up comedy, humor, gitu ya. Liburan, ya bisa aja gitu. Cuman ya tergantung ya seberapa stres dia. Kalau misal sudah turun mesin tuh udah repot. Saya pernah punya tim, saya pernah punya klien yang timnya sudah vertigo. Sudah di MRI, sudah dicek ke dokter, dia bilang ini nggak ada sakit apa-apa, baik-baik aja. Diminumin obat nggak hilang. Akhirnya diliburin selama 2 minggu, ya akhirnya baru membaik, tapi itu pun juga nggak kembali kepada performa dia pada awalnya. Analoginya kayak misalkan kayak naik mobil nih, tiba-tiba turun mesin di tengah jalan gitu. Ya, itu repot kan gitu. Kalau misalnya sudah turun mesin itu sudah biasanya susah untuk diperbaiki. Alangkah baiknya kalau misalnya kita mampu mengantisipasinya sebelum turun mesin, sebelum engine down gitu ya. Kita alangkah baiknya kalau kita mengantisipasinya gitu.
Oke, bagaimana sih nanti kita akan bahas mengelola stresnya, tipsnya untuk Anda. Jadi pastikan Anda terus bersama kita sampai di sesi terakhir nanti karena kita juga akan ada membacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan. Smart Character and Career segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Halo, saya Ricky Yosi akan hadir menemui Anda di special event Cap Gome Dancing with the Dragon. Yuk hadir dan dapatkan insight menarik dan pengalaman tak terlupakan. Bersiap memasuki tahun naga kayu dengan optimis dan giat sukses ala Roy Kiyoshi. Sabtu 24 Februari 2024 setengah 4 sore sampai jam 7 malam di Singosari Room Hotel Borobudur, Jakarta. Banyak keuntungan untuk Anda, yuk daftar ke Smart FM di sini dan cek Instagramnya Radio Smart FM 959. Kontak sini ya. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Sesi terakhir dalam Smart Character and Career di topik kita malam hari ini, mengelola stres bersama dengan Dr. Harmony Ezra dari Power Character dan juga founder Personix. Sebelum kita memberikan tips bagaimana mengelola stres untuk Anda listeners, kita mau bacakan dulu karakter dari tanda tangan yang sudah Anda kirim ke 0812 11 12 959. Silakan Mas Harmony. Baiklah, terima kasih sudah berpartisipasi. Buat Anda yang pengen dianalisa juga tanda tangannya, kirimkan saja melalui WhatsApp tanda tangan dan nama di bawahnya, sehingga
Anda bisa berkesempatan untuk dibacakan tanda tangannya di episode Smart Character berikutnya. Ya, nah kita langsung saja masuk ke analisa tanda tangan yang pertama. Saya baca dulu Pak Rusdi, ya Pak Rusdi. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya melihat Pak Rusdi ini orang yang praktikal. Anda juga tipikal yang tekun, Anda seseorang yang kalau sudah dipercaya, sudah mengerjakan tugas, apalagi sudah enjoy dengan pekerjaan tersebut, biasanya itu Anda berusaha menuntaskannya dengan semaksimal mungkin. Anda seseorang yang setia, Anda seseorang yang berusaha mengerjakan sesuatu hal itu sebaik mungkin, Anda tipikal yang sederhana, dan ketika ngerjain sesuatu hal, Anda melibatkan imajinasi dan melibatkan ketekunan Anda itu menjadi kekuatan Anda, ya. Nah, titik kritisnya Anda seringkali kurang baik dalam mengkomunikasikan atau memotivasi tim Anda, ya, gitu. Sehingga mungkin titik kritisnya seringkali Anda juga mungkin berusaha untuk menjadi pahlawan dalam tim Anda sendiri, jadi semuanya diri Anda sendiri gitu yang tanggung gitu. Nah, itu Pak Rusdi. Jadi sulit minta tolong, sulit delegasi kalau untuk Pak Rusdi. Bisa aja sih delegasi, cuman kayaknya nggak dalam kapasitas besar gitu, ya. Nah, ini dalam konteks stres, Anda ini tahan uji, jadi kapasitas tahan ujinya tuh kuat gitu. Jadi lebih tidak mudah stres, ya. Stres bisa aja, tapi maksudnya lebih tidak emosional gitu, tidak meletup-letup. Baiklah, selanjutnya saya bahas ke tanda tangannya Fernando. Fernandes. Fernandes Leitupu. Ya, Fernandes kayaknya, jarang sekali nama Fernandes, ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kalau saya melihat nih, Anda seseorang yang kreatif. Anda seorang yang berpikir sebab dan akibat. Kalau saya melakukan ini yang terjadi. Kalau saya melakukan ini, itu yang terjadi. Anda seseorang yang memiliki intuisi yang cukup tajam. Dan Anda bisa menganalisa secara kritis. Dan Anda tipikal yang biasanya cukup seniman, ya. Punya idealis-idealis tertentu dalam kehidupan. Nah, kekuatan Anda itu biasanya dalam mengartikulasikan serta merepresentasikan sesuatu hal yang Anda sudah yakini itu benar. Nah, titik kritisnya Anda punya kecenderungan tidak. Ini saya bisa lihat bahwa Anda punya kecenderungan stress manajemennya perlu dikelola sih, karena Anda punya kepekaan yang cukup tinggi, itu bisa membuat Anda jadi lebih mudah stres gitu. Tapi ya, ini juga mengelola titik kritisnya juga harus dikomunikasikan, karena Anda juga nggak gampang percaya sama orang untuk mengkomunikasikan dan cerita terkait dengan masalah tersebut. Ya, nah cerita itu penting, Bapak Ibu Saudara Smart Listener, ya. Ini jadi kasus penting juga. Jadi salah satu solusi terbaik untuk mengelola stres itu cerita sebetulnya. Karena dengan cerita kita mendapatkan perspektif baru, dengan cerita kita bisa mendapatkan solusi. Dengan cerita kita bisa menghadapi masalah itu ternyata nggak sendiri. Nah, itu penting banget. Elemen penting dalam kita mengelola stres itu sebetulnya sharing, ya. Dan yang terakhir adalah Ulin Noha. Saya pilih Ulin Noha yang terakhir karena memang paling unik, ya. Yang paling beda nih. Menurut tanda tangan, Ulin Noha ini seseorang yang kalau sudah punya mau gaspol gitu, ya. Tipikal yang kalau sudah punya drive gitu, ya, sudah punya keinginan, tipikal yang merencanakan sampai mendapatkannya. Tipikal Anda juga seseorang yang strategis, ya. Kalau sudah punya goal gitu, ya, men-setting perencanaan, dan kalau misalnya ada yang getting in the way gitu, ya, ada yang memotong atau enggak ada masalah, Anda tipikal yang kayak nggak bisa dong, digas, nggak bisa, harus ini, harus bisa. Nah, Anda ini masuk ke kategori problem focus coping gitu, ya. Kalau yang pertama dan kedua itu masih kecenderungan emotional focus coping sama spiritual focus copingnya kuat. Kalau Ulin Noha ini lebih cenderung ke problem focus coping, ya. Tipikal yang harus biasanya pokoknya. Nah, itu kekuatan Anda, kemauannya kuat. Namun titik kritisnya memang itu membuat Anda pengelolaan stresnya itu biasanya mesti beres dulu, masalah baru lega.
Ya, dalam hal ini mesti juga belajar untuk ini ya, konteksnya kita kan bicara tentang stres, menjaga emosi. Ya justru kayaknya emosi teman-teman di sekitar Anda nih yang jadi korban nih, karena perkataan Anda bisa cenderung tajam. Ya, tapi sekali lagi Anda juga perlu curhat, belajar untuk mengapresiasi tim Anda kalau Anda mau melihara tim dengan baik. Itu catatan Anda. Yes. Oke, itu tadi 3 pembacaan karakter berdasarkan tanda tangan. Untuk Anda tenang saja yang belum dibacakan, nanti akan kita bacakan di sesi berikutnya. So, Mas Harmoni, tadi 1 tips sudah dikasih ya, mengelola stres dengan cerita. Tips lainnya apa nih, Mas Harmoni? Silahkan. Sorry, boleh diulangi tips yang lainnya seperti? Ya, Oke, tadi tips kan lain sudah cerita. Oke, tips lainnya untuk pengelolaan stres ini, salah satunya memang gini, saya mesti melakukan penekanan emotional focus coping dan spiritual focus coping ini tidaklah hal yang jelek. Terutama di pekerjaan itu seringkali dikecilkan ya, orang-orang yang nggak menyelesaikan masalah gitu ya, nggak beresin tugas itu kayaknya dianggap negatif gitu ya. Well, sebetulnya dalam kehidupan kita perlu emotional focus coping. Contohnya misalkan dengan curhat. Curhat itu emotional focus coping. Gitu. Memang tidak menyelesaikan masalah, tapi ketika manusia itu Tuhan ciptakan nggak sendiri, ketika kita cerita, kita sharing, kita menciptakan self awareness. Kadang-kadang ketika kita curhat, kita justru menemukan masalah-masalah kita sendiri. Kita bisa menyadari solusi-solusi dari masalah kita sendiri ketika kita curhat. Tapi selain daripada itu, pentingnya punya mentor, pentingnya punya orang-orang yang bisa memberikan perspektif lain dalam kehidupan kita, itu penting sekali. Nah, dan juga menyadari bahwa ada higher power, ada kuasa yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Karena sehebat-hebatnya kita merencanakan tanggung jawab, sehebat-hebatnya kita berencana, tetap aja kehendak Tuhan yang terjadi kan. Betul. Nah, itu yang menjadi hal yang penting untuk kita sadari bahwa smart listener, kita mesti menyadari diri kita sendiri. Kita yang menyadari kita ini fasenya sedang baik-baik saja atau tidak. Kita yang paling sendiri mengetahui cara terbaik agar kita lepas dari stres itu adalah diri kita sendiri. Ya, temukan cara yang terbaik, karena cara yang terbaik sebetulnya adalah tidak sweeping under the carpet ya. Sweeping under the carpet, contohnya gini kayak, aduh, ada debuan nih tempatnya nih, disapu semuanya gitu ya debunya. Aduh, tapi ini debunya dibuang kemana ya? Aduh, ditaruh di bawah kasur aja lah gitu. Itu kan debunya ya memang kelihatan bersih, tapi kan pada kenyataannya debunya nggak kebuang. Nggak tuntas. Jadi kita nggak tuntas, kita mesti menuntaskannya dengan cara apa? Berkonsultasi, cari solusinya, ya, ketemu dengan expert, bercerita, ngobrol, cari pertolongan. Ya, disitulah kita betul-betul menemukan pertolongan ya, menemukan solusi yang objektif, solusi yang jangka panjang. Gitu. Yes, karena ini juga ngaruh banget dengan kehidupan ya. Ketika kita stres, ini akan berpengaruh pada tingkat kinerja Anda, small listener. So, untuk Anda para leaders atau Anda yang owner perusahaan begitu, sudah mulai melihat karyawannya pada stres begitu, mungkin boleh konsultasi pada tim Power Karakter atau juga Personix. Di sana nanti akan diarahkan bagaimana solusinya. Seperti itu ya, Mas Harmoni? Betul sekali. Yes, oke. Dan sebelum kita mengakhiri topik malam hari ini, kita akan mendengarkan dulu peredaman dari Mas Harmoni Ezra. Smart Listener, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, sukses, dan sejahtera. Pada malam hari ini, kita membahas tentang pengelolaan stres. Kita memasuki di era pemilihan, di mana mungkin sebagian dari diri kita juga mengalami stres, tension. Tapi saya doakan Anda supaya memilih dengan tepat, memilih dengan hati nurani yang tepat. Siapa yang tidak pernah mengalami stres? Semua orang pasti pernah mengalami stres. Ternyata stres itu baik. Stres itu justru diperlukan dalam kehidupan kita. Tanpa stres hidup kita nggak ada serunya.
hidup kita biasa-biasa saja. Stres diciptakan Tuhan agar kita waspada, agar kita siap menghadapi tantangan. Stres tentu penting agar kita semakin kuat. Kita harus melatih diri kita agar siap menghadapi segala tantangan, agar hidup kita yang penuh dengan tantangan ini tidak dianggap stres, tidak dibawa stres. Mari sama-sama untuk belajar, untuk mengelola agar hidup kita tidak stres menguasai kita, tapi kita menguasai stres. Sama-sama terus always right response. Oke, small listeners, itu tadi topik di malam hari ini, mengelola stres. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda juga bisa membantu Anda untuk bisa mengelola stres dengan baik. Dan ingat selalu untuk bisa merespons dengan benar. So, saya Maria Delsa. Saya Harmony Ezra. Smart Character Who We Are. We are life transformer and we are changed to change the world. Bye-bye. Selamat malam. Thank you, Mas Harmony. Selamat malam, Maria. Terima kasih. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character.